Ini akan meningkatkan kemampuan vocab dan grammarmu bareng. Jadi sekali belajar, 2 skill didapat. Agar lebih cepat ya, skill vocab dan skill grammar. Sekarang kita belajar vocab dulu ya. Perhatikan pengucapannya. Vocab nomor 764. Find, found, found, menemukan. Army, tentara. Casualty, korban. Debris. Nah, ini S-nya tidak dibaca ya, bukan debris, bukan gitu ya, tapi debris, reruntuhan, puing. Skyscraper, gedung pencakar langit. Numerous, sangat banyak. Jedakan lalu hafalkan vocab ini semua sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi karena akan langsung dites. Ayo, kalau mau sukses, ikuti perintah saya, harus hafal dulu ya, hafalkan sekarang. Dijedakan. Ya, kalau sudah menghafal, saya akan mengetes Anda ya. Ini berisi vocab yang tadi ya. Ada kata yang digarisbawahi, kalau kata yang digarisbawahi, terjemahannya mundur ya, seperti ini. Para korban, ini nih. Reruntuhan pencakar langit, gitu ya. Ayo, sekarang saya akan beri waktu Anda untuk menerjemahkan secara lisan atau secara tertulis ya. Nanti akan ditampilkan jawabannya di sini. Ayo, mulai sekarang terjemahkan. Sudah? Ya, saya bocorkan terjemahannya. Ini jawabannya. Tentara kita menemukan sangat banyak korban di bawah reruntuhan gedung pencakar langit. Nah, ini ya. Ya. Jika belum dapat menerjemahkan soal di atas dengan lancar, berarti belum hafal vocabnya. Mundurkan, hafalkan dulu vocabnya ya. Karena kalau hafal vocab, pelajaran berikutnya akan menjadi sulit. Tapi kalau hafal vocab, pelajaran berikutnya di video ini akan sangat mudah ya. Ayo, sekarang yang belum hafal, mundurkan, hafalkan dulu. Yang sudah hafal boleh lanjut. Ya. Yang sudah hafal, hafalkan lagi agar vocabmu makin banyak. Chase, chased, chased, memburu, menguber. Dam, lembab, basah. Dense, lebat, tebal. Tebalnya bukan buku tebal, bukan. Misalkan rambut tebal gitu ya, maksudnya rapat rambutnya gitu ya. Vast, luas. Jungle, hutan rimba. Rebel, pemberontak. Jedakan dan hafalkan seperti tadi sampai ingat sekali ya, karena akan langsung dipraktikkan ke grammar ya. Ayo, ya hafalkan dulu, jedakan ya. Nah, sekarang saya akan menyajikan pelajaran kalimat pertanyaan present perfect continuous ya. Ingat yang diajarkan yang pasif. Ingat kalimat pasif itu kalimat yang menggunakan atau mengandung kata kerja berawalan di. Misalkan diambil atau terambil ya. Agar lebih jelas, mari kita. Nah, sebelumnya sudah kita pelajari 4 jenis kalimat present perfect continuous. A, B, C, D. Sekarang belajar yang E ya. Yang baru gabung tidak masalah. Akan bisa mengerti ya. Rumus present perfect continuous pertanyaan adalah, yang pasif adalah have atau has. Nah, vocab yang warna hitam ini. Setelah itu diikuti subject yang biru ini, biru. Nah, kalimat present perfect continuous pasif itu harus ada been, ada being. Nah, jadi setelah subjek harus ada been, ada being. Nah, gitu ya. Setelah itu kata kerjanya harus ketiga. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah contoh kalimat present perfect karena sesuai dengan ini ya tuh. Have the numerous casualties been being found under the skyscraper debris by our army? Nah, ini ya. Ini artinya present perfect, artinya di. Ini been being di ya. Maka kalau kita terjemahkan adalah have-nya artinya sudah. Sudahkah? Nah, numerous casualty artinya sangat banyak korban. Nah, kalau ada been, ada being kata kerja ketiga artinya ditemukan.
ditemukan. Nah, kalau dalam present perfect seperti ini, artinya kejadiannya berlangsung dari dulu, sekarang masih, ke depan masih. Jadi ini artinya atau maksudnya dia ditemukannya dari beberapa waktu yang lalu. Katakanlah 2 hari yang lalu ditemukan, kemarin ditemukan lagi, tadi pagi ditemukan lagi, sekarang ditemukan lagi, mungkin kedepannya ditemukan lagi. Jadi ditemukannya dari dulu sampai sekarang nggak selesai-selesai, masih terus berlangsung karena saking banyaknya korbannya, gitu ya. Nah, jadi pengertiannya seperti itu ya. Nah, setelah beres ini, kata lain masukin aja di bawah, under di bawah, reruntuhan pencakar langit, skyscraper debris, reruntuhan pencakar langit, by, oleh army, tentara kita. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini artinya kalau ada kalimat seperti ini, jadi si korbannya ditemukan lagi, dari dulu ditemukan lagi, sekarang ditemukan lagi, mungkin semenit ke depan ditemukan lagi, sejam ke depan ditemukan lagi, karena saking banyaknya korban. Jadi untuk menyatakan peristiwa yang dimulai dari dulu, sekarang masih terjadi, ke depannya masih terjadi. Nah, sekarang kita dibalik. Sekarang contohnya bahasa Indonesia. Misalkan ada kalimat gini, sudahkah para pemberontak diburu? Nah, langsung di sini, di hutan belantara lembab lebat itu di Papua yang luas oleh tentara kita. Ini maksudnya diburunya, nih ada keterangan waktu, diburunya dari beberapa waktu yang lalu, katakanlah beberapa jam yang lalu atau beberapa hari yang lalu. Dan sampai sekarang mereka masih terus diburu, ya. Jadi belum selesai. Dan sejam, 2 jam ke depannya atau sehari 2 hari ke depannya akan masih terus diburu. Jadi diburunya lama sampai sekarang belum selesai ya. Nah, untuk kejadian yang seperti ini harus menggunakan present perfect continuous ya, tensesnya ya, gitu ya. Kok kenapa diburunya lama sekali? Kan di hutan Papua luas sekali ya, lebat, lembab, susah medannya. Jadi untuk menangkap para pemberontaknya ya, susah ditangkapnya para pemberontaknya ya. Sekarang mari kita terjemahkan sesuai dengan rumus ini. Jadi sudahkahnya, karena pemberontaknya lebih dari satu, jadi sudahnya pakai have ya, jangan pakai has. Jadi sudahkahnya have. Nah, ini sesuai dengan rumus ya. Nah, sekarang kata rumus setelah have masukin subjeknya, yaitu para pemberontak, the rebels, gitu ya. Nah, kata rumus harus ada been dan being, masukin been dan being, been, being. Nah, kata rumus kata kerjanya harus ketiga, diburu ketiga. Jadi chased. Nah, masukin kata kerja ketiga ya. Jadi been, being, chased. Setelah itu masukin aja kata-kata lain. Di hutan belantara lebat itu mundur dari itu dulu. D-nya in, itunya the, mundur, lebatnya dense, lembabnya dam, hutan belantaranya jungle. Nah, jadi ini di terjemahnya mundur, hutan lembab lebat itu. Nah, gitu ya. Terus di Papua yang luas, masukin aja in Papua luas, balikan jadi luas Papua, the vast Papua, gitu ya. Oleh, by, tentara kita, dari kita dulu, our, baru tentaranya, army. Nah, gitu ya. Jadi ini artinya ini present perfect kan tuh. Jadi ini terjemahannya, sudahkah para pemberontak, kan diburu dari dulu sampai sekarang masih diburu, dan kedepannya juga akan masih diburu karena belum selesai. Nah, kalimat ini maksudnya seperti itu ya. Di hutan lebat itu di Papua yang luas oleh tentara kita. Nah, gitu ya. Nah, mungkin bertanya, Pak, kenapa ini yang dibalik? Banyak yang dibalik. Nanti kasih tahu ya, nanti di ujung pelajaran akan saya kasih tahu kenapa ini harus dibalik terjemahannya ya. Oke. Sekarang jedakan, pelajari sendiri sampai mengerti sekali ya, dijedakan, pelajari sampai mengerti sekali. Setelah itu hafalkan rumusnya. Karena akan langsung dites. Nanti saya tes rumusnya. Sebutkan rumusnya tadi. Sebenarnya harus bisa menjawab spontan. Have, has, subject, been, being, verb 3. Nah, gitu ya. Oke, sekarang jelaskan, pelajari, dan hafalkan rumusnya. Sekarang. Nah, kalau sudah,
Nggak boleh bohong ya, harus hafal rumusnya ya. Nah, sekarang saya dites. Sebutkan rumus kalimat pertanyaan passive present perfect continuous yang tadi. Ayo sebutkan. Yuk. Iya, ini. Have has, subject, been, being, verb 3. Nah, ini harus hafal ya. Nah, kalau hafal, nanti akan ke latihan, akan ke soal-soal, akan bisa menjawab dengan baik. Yuk, sekarang mari kita latihan. Ini soal nomor 1 ya. Saya akan memberi waktu untuk Anda untuk menjawab. Nah, sekarang silahkan Anda jawab ya. Nanti setelah Anda jawab akan ditampilkan kuncinya di sini ya, jawabannya. Ayo, ingat yang di garis bawahi terjemahannya mundur ya, seperti ini. Oh, ini mah enggak numerus yang ini. Apa? Puing-puing atau reruntuhan gedung pencakar langit. Ayo, sekarang ini yang tadi tuh ada have, ada been, ada being ya. Ayo, terjemahkan. Ya, ini terjemahnya ya. Sudahkah sangat banyak korban ditemukan? Ditemukannya maksudnya dari beberapa hari yang lalu dan sekarang juga masih terus ditemukan. Kedepannya masih terus ditemukan karena korbannya banyak sekali. Di bawah reruntuhan pencakar langit oleh tentara kita. Nah gitu ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijadakan. Nah, ayo sekarang ke soal nomor 2. Terjemahkan lagi seperti tadi. Jawabannya adalah, sudahkah para pemberontak diburu? Diburunya maksudnya dari beberapa waktu yang lalu, mungkin sehari yang lalu, 2 hari yang lalu, dan sekarang masih terus diburu, masih sedang berlangsung, kedepannya sehari 2 hari masih terus diburu, belum selesai ya. Nah gitu ya. Di hutan belantara lebat itu, di Papua luas oleh tentara kita, gitu ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Lagi. Nah, sekarang soalnya berbahasa Indonesia, sudahkah korban yang sangat banyak itu ditemukan? Maksudnya ditemukannya dari beberapa waktu yang lalu, mungkin sehari yang lalu, 2 hari yang lalu, dan sekarang masih ditemukan. Besok juga mungkin masih ditemukan karena korbannya yang banyak itu ya. Di bawah reruntuhan pencakar langit oleh tentara kita. Nah, gitu ya. Ini yang di garis bawahi, yang ini enggak ya. Yang di garis bawah ini mundur terjemahnya. Reruntuhan pencakar langit. Dari pencakar langit dulu. Skyscraper debris, gitu ya. Tentara kita juga dibalik. Our army, gitu ya. Ya. Sekarang, karena kejadiannya dari dulu sampai sekarang masih terjadi, jangan lupa pakai rumus ini ya. Have, has been. Nah, satu. Tampilkan agar mudah ya. Ayo, sekarang terjemahkan. Saya beri waktu, nanti saya bocorkan jawabannya. Ayo.
Jawabannya adalah have, terus sesuai dengan have, terus subjeknya numerous casualty, subjeknya, terus kata rumus been being. Been being, kata rumus kata kerja ketiga. Found gitu ya. Setelah beres ini kata lain masukin under the skyscraper debris by our army. Nah gitu ya. Nah, sekarang balik ke soal nomor 2. Ya, seperti tadi lagi. Ayo. Cek dulu vocabnya. Ayo, pemberontak dari era masih ingat? Rebel, buruh, chase ya. Hutan berantaranya jungle, lembabnya apa? Lebatnya dance ya. Lembabnya harusnya D, ini ya dam bukan B ya. Itunya the. Luasnya vast. Nah, tentaranya army, kitanya our. Ayo, sekarang terjemahan lagi seperti tadi. Ayo. Saya kasih waktu sekarang, nanti saya bocorkan jawabannya. Ayo. Jawabannya adalah have, sesuai dengan rumus ini. Have, terus subjeknya the rebels, pakai been being, kata kerja ketiga, chase. Nah, setelah itu kata-kata yang lain dimasukin aja. In the dense damp jungle, in the vast Papua by our army. Nah, gitu ya. Nah, saya sekarang mencoba mengajarkan dengan lebih lambat kecepatannya ya. Sekarang saya minta masukannya. Apakah sudah cukup kecepatannya? Atau terlalu cepat? Atau terlalu lambat? Jangan lupa di komen ya. Agar saya bisa memperbaiki untuk video selanjutnya. Sekarang ulangi belajar dengan video tadi ya. Dengan suara dimatikan. Oh, nggak perlu ya. Nggak perlu dimatikan ya. Sorry. Kenapa harus diulangi? Agar bisa menjawab semua soal. Tadi kan mungkin kurang cepat, agar bisa lebih cepat. Nah, dan agar makin hafal. Kenapa harus bisa lebih cepat menjawabnya? Agar berguna untuk conversation. Ketika conversation, ini kan melatih kata-kata sulit ya, cukup sulit. Nah, kata-kata sulit ini harus bisa digunakan secara spontan. Agar spontan, dan grammar juga harus bisa digunakan secara spontan. Agar bisa spontan gimana? Ya dipelajari berulang kali sampai mahir betul gitu ya. Ingat, Anda tahu BTS itu bisa nyanyi dan nari kompak sekali, itu latihannya terus berulang-ulang ya hingga bisa spontan seperti itu. Begitu juga conversation, makin sering berlatih makin bagus. Nah, gitu ya. Tadi ada pelajaran yang harus diterjemahkan di baliknya seperti hutan berantara lembab lebat, itu diterjemahkan dari itu dulu. Itu the, lebat dance, lembab dam, hutan berantara jungle. Nah, jadi ini terjemahannya ya. Nah, ini disebutnya pelajaran compound noun ya. Padahal saya belum ngerti nih pelajaran ini. Ini klik yang kanan ini. Nih yang ini nih, yang kanan ini ya. Diklik yang kanan ini. Nah, nanti akan mengajarkan pelajaran ini. Oke? Jangan